Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Suryadiva dengan NIM 20240501033132 dari kelas D, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul Analisis Laporan Keuangan pada mata kuliah Pengantar Manajemen Keuangan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Muljibir Rahman, SEI, ME, SY. Melalui materi ini, saya akan membahas bagaimana laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kinerja dan kesehatan perusahaan. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Nah, pada slide pertama, ada pengertian laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam periode tertentu. Tujuan laporan keuangan ada 3 poin. Yang pertama, menilai posisi keuangan perusahaan, yaitu untuk mengetahui kondisi aset, kewajiban, dan modal perusahaan pada pihak tertentu. Yang kedua, menjadi dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan membantu manajemen, investor, dan pihak lain dalam membuat keputusan bisnis yang tepat. Yang ketiga, mengukur kinerja manajemen. Digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Laporan keuangan ini bersifat historis dan menyeluruh. Pada komponen laporan keuangan ada neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan pada waktu tertentu. Laba rugi merupakan laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan biaya selama periode tertentu untuk mengetahui laba atau rugi perusahaan tersebut. Arus kas adalah laporan yang menunjukkan arus masuk dan arus keluar kas perusahaan selama periode tertentu. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan jumlah modal pemilik selama periode tertentu. Konsep dasar analisis laporan keuangan yaitu menelaah dan menilai isi laporan keuangan agar memudahkan pihak-pihak seperti manajemen, investor, kreditur, dan pihak lain untuk mengetahui jumlah mana perusahaan telah mencapai tujuannya. Analisis ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan ada 3. Yang pertama, mengetahui posisi keuangan, menilai kinerja perusahaan, dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Menurut James, rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan 2 angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Analisis laporan keuangan memiliki langkah-langkah. Yang pertama, mengumpulkan data laporan keuangan. Setelah itu, hitung dengan rumus tertentu, kemudian tafsirkan hasil perhitungan, dan membuat laporan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Secara umum terdapat 2 metode utama dalam analisis laporan keuangan, yaitu analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap satu periode laporan keuangan saja, sedangkan analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Beberapa jenis analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis perbandingan antar laporan keuangan, analisis tren, analisis persentase, analisis sumber dan penggunaan dana, analisis sumber dan penggunaan kas, analisis laba kotor, analisis rasio, dan yang terakhir, analisis titik impas atau break-even point. Pada perbandingan rasio keuangan, agar lebih bermakna, analisis rasio perlu dibandingkan dengan
data lain seperti laporan tahun sebelumnya, target yang telah ditetapkan, atau rata-rata individu dengan bidang yang sama. Rasio keuangan memiliki keterbatasan. Yang pertama, bersifat historis, berbeda antar perusahaan dan dapat dimanipulasi. Kemudian pada hubungan antar berbagai rasio dapat bersifat positif maupun negatif tergantung rasio keuangannya. Contohnya, hubungan antar rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Kemudian hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Misalnya, hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri bersifat positif. Makin besar rentabilitas ekonomi, akan berakhir besar pula rentabilitas modal sendiri. Tentu saja dengan asumsi ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain tidak berubah seperti bunga, pajak, dan rasio utang modal sendiri. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.